Polisi datang, tapi bak truk aku kosong banget. Aku cuma geleng kepala gerbang tol yang bilang, udara juga kelebihan beban. Kelebihan 38 ton denda 22.000, tolong tahan prosesnya. Pas tulisan merah muncul di layar, aku benar-benar bingung. Aku refleks lihat kaca spion. Bak truk kosong banget. Bahkan kardus juga nggak ada. Hari ini balik truk kosong. Aku bahkan nggak minum air. Aku cuma mau cepat balik kerja, Mas. Kamu salah paham, truk. Aku kosong kok. Gimana bisa kelebihan beban? Data di komputer kamu lihat sendiri. Aku ikut lihat plat truk bener. Maksimal angkut 18 ton. Beban aktual 56 ton. Kelebihan 38 ton. Aku hampir ketawa saking marah. Mas, truk aku berat cuma 16 ton. Beban penuh cuma 34 ton. Kamu tulis 56 ton di layar isi air pun, bak truk gak muat segitu. Petugas gerbang tol akhirnya angkat mata. Tatapan itu bakal aku ingat seumur hidup. Dia benar-benar meremehkan. Lihat aku kayak lihat anjing liar di jalan. Aku bilang data komputer itu kalau kamu nggak setuju bayar dulu baru ajukan banding. Bayar dulu baru banding. Satu kerjaan aku cuma dapat 2.000. Denda 2.000 buat setengah bulan kerja. Denda begini kalau udah bayar banding bisa nyaris mustahil. Ini jelas aku dikerjain, Mas. Truk kosong kok. Kamu bisa cek sendiri. Gak perlu cek, aku lihat komputer aja. Komputer nggak bisa salah. Aku udah lihat banyak supir kayak kamu. Bawa beban berat, ngaku truk kosong komputer mesin. Gak nipu manusia yang nipu. Aku langsung nggak bisa ngomong. Dada kayak kebas tuduhan bikin sakit hati banget, Mas. Kamu bahkan nggak lihat truk aku. Kenapa langsung tuduh aku kelebihan beban? Komputer juga manusia yang settle. Masa nggak bisa salah? Nada suara aku jadi makin keras. Kamu marah ke siapa? Aku kasih tahu, ini aturan negara, data gerbang tol dipakai buat nindak. Kamu kelebihan beban ya kelebihan. Kalau ribut nanti aku panggil petugas jalan. Suara dia tajam banget kayak kuku garuk papan supir lain di jalur sebelah. Semua lihat ke sini. Mbak, aku tidak teriak. Aku cuma mau bicara baik. Keluar lihat sebentar, sekali saja. Mau lihat apa? Lihat. Aku tidak bisa lepas tugas. Kenapa aku harus lihat truk itu? Kamu siapa? Kata itu kayak jarum, tusuk tepat ke hati aku. Aku siapa? Aku cuma orang supir truk yang cari makan. Seorang bangun jam 3 subuh demi jalan. Bagi dia, aku bukan apa-apa. Terus mau gimana? Bayar denda terus pergi. Aku tidak mampu bayar. Itu urusan kamu. Ada suara tawa kecil. Truk ini benar kosong. Kamu bilang kosong, aku percaya. Aku bilang ratu, siapa percaya? Banyak mobil antre di belakang. Ada supir turun dari mobil, sandar di pagar sambil rokok. Wajah lihat drama. Aku turun mobil, jalan ke belakang box, buka pintu gulung, kosong melompong. Barang sedikit pun tidak ada, kertas pun tidak ada. Kemarin habis bongkar muat, aku sudah bersih-bersih, lantai bersih sampai kilap. Lihat, aku tidak bohong. Aku lihat komputer bukan box. Kalau komputer bilang lebih-lebih, bongkar box pun percuma. Terus kamu mau apa? Bayar denda. Aku tidak muat lebih. Komputer bilang kamu lebih. Komputer pun bisa salah. Komputer tidak salah, bayar denda. Aku nyetir sudah lama, bukan tidak pernah ketemu masalah alat timbang jalan. Tetapi kalau sistem salah, gerbang tol pasti kasih izin timbang lagi. Tetapi orang ini, dari awal sampai akhir, tidak bahas soal timbang ulang. Seolah tujuannya bukan soal muat lebih, tetapi cuma minta uang. Mobil antri di belakang makin banyak. Suara klakson bunyi terus, seperti pisau tajam, iris saraf aku. Yang depan sedang apa? Cepat. Kalau lebih beban, bayar. Jangan lambat. Sopir truk memang begini. Lebih beban tapi mau bohong. Tiap kata tampar muka aku. Mereka tidak tahu yang benar. Cuma lihat sopir truk stop di gerbang tol, langsung saja pikir, pasti lebih beban, pasti mau bohong. Lebih beban 38 ton, denda 22.000, ikut atur saja. Aku kepal tangan, bicara baik tidak guna, aku pakai cara lain. Aku masuk mobil lagi, mundur mobil belasan meter, terus timbang lagi. Kali ini aku bawa pelan, tiap sumbu roda, semua naik pelan. Angka di layar ganti, sama persis seperti tadi. Bukan salah alat timbang, masalah ada di data. Berat asli di alat timbang, tidak pas dengan data komputer. Aku ke pos retribusi lagi. Bisa bantu cek data lebih beban ini datang dari mana? Aku sudah nyetir bertahun-tahun. Tidak pernah ada masalah sekalipun. Kamu tidak perlu bilang begitu. Sistem tunjuk beban kamu lebih. Kamu harus bayar denda. Tapi sistem juga bisa salah. Aku baru keluar dari gudang. Tidak mungkin beban aku lebih. Sistem tidak mungkin salah. Dia sudah bilang itu terus. Aku sudah tidak bisa hitung. Tiap dengar dia bilang itu, aku makin emosi saja. Kalau gitu beritahu aku. Kalau sistem memang salah, aku harus gimana? Dia akhirnya lihat aku juga. Tidak ada rasa iba, tidak ada ragu juga. Cuma ada rasa kesal. Bayar denda lalu aju banding. Kalau aku tidak mampu bayar. Itu urusan kamu. Kalau beban aku tidak lebih, Komputer bilang beban kamu lebih. Kalimat itu lagi. Aku mulai hilang kendali sekarang. Aku tarik napas dalam, lalu aku ambil sikap. Aku ambil ponsel, terus buka video. Siapa nama kamu? Berapa nomor kerja kamu? Mau apa tanya itu? Aku mau lapor. Kan kamu suruh aku lapor. Aku butuh nomor induk kamu. Kamu apa? Jangan rekam. Aturan mana bilang tidak boleh foto? Aku bilang tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kamu simpan ponsel itu. Halo kawan semua.
Aku Sony Prabowo, supir truk. Ada masalah di gerbang tol. Minta kalian jadi saksi aku. Kalian semua lihat, aku pulang bawa truk kosong. Tapi sistem catat lebih 38 ton. Denda 22.000. Petugas ini tolak periksa ulang. Juga tolak timbang ulang. Cuma, terus paksa aku bayar denda. Aku sudah di sini, diri 1 jam lebih. Halo, aku mau lapor polisi. Aku di gerbang tol raya. Mereka tidak kasih aku lewat. Baik, kami segera kirim polisi. Oke, aku sudah lapor polisi. Aku tidak pergi sebelum polisi datang. Pak Marcel, ada yang lapor polisi. Kamu cepat ke sini. Tidak sampai 5 menit, pria kemeja putih lari keluar. Dia umur 50 lebih, agak gemuk. Muka dia tampak rumit, ada tegang dan kesal. Juga ingin cepat selesai masalah. Pak, ada apa ini? Kamu lagi siaran langsung? Iya benar, biar warganet jadi saksi. Pak, mari bicara baik-baik. Kamu mati siaran dulu. Tidak usah, biar semua transparan. Biar semua orang lihat. Marcel Siregar maksa foto kartu aku, dia juga lapor polisi. Kamu diam dulu. Pak, kamu bilang mobilmu kosong. Iya, tapi sistem tulis lebih beban, jadi aku curiga sistem rusak. Aku minta timbang ulang. Juga minta cek rekaman CCTV, tapi dia tidak setuju. Dia cepat jalan ke ruang kendali, ngomong sebentar sama orang dalam. Beberapa menit kemudian dia keluar, muka dia makin suram. Pak, data timbang bilang mobilmu lebih beban. Tidak mungkin. Aku sudah nyetir 8 tahun. Aku tahu persis berat mobilku. Isi penuh pun tidak 56 ton. Mungkin alat timbang ini rusak, atau ada orang sengaja ubah data. Pak, coba begini saja. Kamu bayar denda dulu. Aku kasih surat itu. Nanti bawa surat buat aju banding. Kalau bukti sistem memang rusak, denda bakal balik semua. Aku lihat dia, rasa mau ketawa. Marcel Siregar, bicara gampang sekali. Denda 22.000 sudah bayar. Pakai apa mau jalan? Kalau aku pergi, kalian ubah datanya, aku mau lapor kemana? Muka Marcel Siregar langsung gelap, dia ambil ponsel dan telepon. Dia balik badan, tatapan dia jadi tegas. Mas, aku kasih tahu terakhir kali, kelakuan kamu sudah ganggu banget lalu lintas gerbang tol ini. Kalau kamu nggak kerjasama, kita bakal tindak tegas. Tindak tegas apa? Panggil Derek, tarik mobilmu. 2 orang cepat datang, pria pakai rompi pantul. 1 bawa ganjal ban, 1 bawa radio panggil. Mas, sudah macet 1,5 jam. Belakang macet 40 mobil. Polisi lalu lintas mau sampai, aku kasih tahu secara resmi, mobilmu bakal kena derek. Kenapa derek mobilku? Aku nggak kelebihan muatan. Kamu lebih muatan atau nggak? Komputer yang nentuin. Kalau muncul lebih, bayar denda, ini aturan. Pria bawa ganjal itu jongkok, ambil ganjal kayu segitiga, taruh di bawah ban belakang. Suara ban gesek jalan, bunyi sangat nyaring, seperti jarum tusuk telinga. Jangan sentuh mobil aku. Kamu berani sentuh? Aku kasih tahu, kamu hambat tugas negara. Aku bisa lapor polisi. Aku sudah lapor polisi. Aku bantu saat polisi datang. Tapi sebelum polisi datang, jangan sentuh mobil aku. Kamu! Muka dia jadi merah. Urat leher dia nonjol, seperti cacing bawah kulit. Truk derek segera masuk. Jalur keluar. Radio bunyi suara statis lalu dengar kata, paham, tak sampai 2 menit. 1 mobil derek kuning masuk dari samping gerbang tol. Rizal Mulyana buka kaca, dia lirik Marcel Siregar. Hey teman-teman, Marcel Siregar sudah tunjuk nonton mobil, Gerbong WhatsApp 19? Kalau belum, ayo cepet lihat plotnya misterius banget, twist tak terduga, adegan lucunya bikin ketawa terbahak. Jangan ketinggalan ending yang bikin penasaran, balik ke Homepage untuk nonton semua apps full, ayo klik sekarang.